hari ini kita perdana belajar agama. Sebelum kita belajar agama, kita mau nyanyi dulu. Kita mau memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, sekarang silakan duduk semuanya. Sekarang ambil Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hari ini mulai perdana kita belajar dimulai dari Allah Sang Pencipta. Jadi kita akan belajar tentang Allah kita, Allah yang luar biasa menciptakan alam semesta selama berapa hari? Selama 6 hari. Hari ke-7 Allah beristirahat. Ya, sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali belajar dalam pelajaran perdana di semester ini. Berkati kami semuanya, urapi semua anak-anak yang di rumah, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita buka buku kita halaman yang pertama. Judulnya adalah Alam Semesta Diciptakan oleh Allah. Sekarang kita akan ngebahas tentang kehidupan di dunia yang berawal dari Allah. Nanti lewat pembelajaran ini anak-anak tentunya akan paham bagaimana sih cara Allah menciptakan manusia. Terus ada berapa hari? Manfaatnya untuk apa sih? Jadi kita akan membicarakan ini dalam video pembelajaran ini. Jadi hari ini kita akan kembali diingatkan tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 Allah beristirahat. Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Tentunya ada alasannya. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya dengan baik. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah dalam karya penciptaan. Apakah anak-anak masih ingat berapa hari Allah menciptakan alam semesta dan isinya? Ada berapa hari? Ada 6 hari. Menciptakannya hari ke-7 Allah beristirahat. Lalu Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam waktu 6 hari seperti yang Teacher Melda bilang tadi. Allah memulai penciptaan dengan menciptakan yang pertama apa? Terang dan gelap atau siang dan malam. Dengan menciptakan terang, Allah sebenarnya memisahkan terang dari gelap. Kemudian terang itu disebut siang dan gelap itu kita sebut dengan malam. Jadi apakah anak-anak bisa membayangkan jika tidak ada terang? Coba dibayangkan kalau mati lampu gelap nggak? Gelap ya. Contohnya apa yang terjadi ketika mati lampu di rumahmu? Padam pada malam hari, tentu semua menjadi gelap. Melakukan sesuatu menjadi sulit. Namun saat ada terang, hati kita menjadi senang. Karena kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itulah contoh manfaat terang dalam hidup kita. Sedangkan kegelapan malam dapat kamu manfaatkan untuk beristirahat, bukan? Jadi terang dan gelap juga yang diciptakan Tuhan punya manfaat dan fungsinya bagi manusia dan ciptaannya. Itu tadi hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala dengan tujuan memisahkan air di atas dan air di bawah. Jadi cakrawala itu disebut langit oleh Allah. Jadi coba anak-anak pernah nggak menatap langit? Coba lihat, itu dinamakan cakrawala.
Jadi cakrawala itu indah banget. Itulah karya Allah pada hari kedua. Lalu pada hari ketiga ada apa ya? Allah memisahkan darat dan laut serta menciptakan tumbuh-tumbuhan. Daratan terbentuk karena semua air di bawah langit dikumpulkan di suatu tempat, sehingga terbentuk tempat yang kering pada daratan. Itulah Allah menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sementara kumpulan air itu disebut dengan lautan. Jadi rumah kita dibuat di darat. Kita berjalan kaki di daratan. Pernahkah kamu melihat laut? Tentunya pernah ke pantai ya, tapi sekarang corona lagi nggak boleh kemana-mana. Apa saja yang ada di laut atau di permukaan laut? Apa yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat banyak kapal laut. Gelombang laut sering dimanfaatkan untuk apa? Olahraga laut seperti selancar air. Misalnya banyak orang-orang bule suka ya. Dari laut pula kita bisa mendapatkan garam. Masih banyak contoh lain manfaat daratan dan lautan yang Allah ciptakan untuk kita manusia. Berikutnya pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Serta meletakkan semua itu di langit. Setiap pagi hingga sore hari matahari bersinar. Pada malam hari kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang. Apakah kamu bisa menyebutkan apa sih manfaat matahari? Manfaat matahari salah satu yang sangat berguna bagi kita, yaitu memberi cahaya dan menerangi kita setiap hari. Bisa jemur kain, ya mamanya habis nyuci, bisa ngeringkan baju dan lain-lain. Demikian juga bulan dan bintang-bintang di langit. Kita melihat benda-benda langit itu bercahaya pada malam hari dengan sangat indah. Pada hari kelima, Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung-burung di udara. Dapatkah kamu menyebutkan makhluk yang hidup di air? Ada apa aja? Contohnya di situ ada ikan, ada buaya, ada batu karang, dan lain-lain. Bagaimana dengan burung-burung di udara? Ada apa aja? Ada banyak jenis-jenis burung ya yang terbang. Ada elang, ada merpati, ada tekukur, ada rangkok. Setelah menciptakan semua yang ada, pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Jadi setelah semua disediakan oleh Allah, akhirnya pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kenapa sih? Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kebutuhan manusia dulu, baru manusianya yang diciptakan. Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dari debu. Manusia kemudian diberi napas kehidupan dari Allah sendiri. Jadi manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi hanya dua jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sederajat dan diciptakan dengan tujuan untuk saling menolong. Jadi sederajat, saling menolong. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang Teacher Melda bilang tadi, hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada setengah laki atau setengah perempuan. Hal ini dikenal dengan istilah imago Dei. Allah memberikan akal budi kepada manusia. Dengan akal budi itu manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah beda manusia dengan ciptaan yang lainnya. Allah juga memberi tanggung jawab pada manusia untuk memberi nama pada ciptaan lain, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam kepada Tuhan. Jadi manusia punya tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah ya, untuk menguasai bumi, untuk memberi nama ya, untuk merawat dan menjaga. Manusia juga dinyatakan sebagai makhluk yang mulia, tertulis di Mazmur 8. Manusia juga diperintahkan Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak dan menjadi wakil Allah di dunia. Jadi seluruh ciptaan Allah dari hari pertama hingga ke-6 sangat indah dan sempurna. Jadi dengan demikian kita harus sadar bahwa diri kita, orang tua kita, dan teman-teman kita adalah ciptaan Allah yang indah dan mulia. Sekarang juga kamu tahu bahwa penciptaan alam semesta adalah awal dari semua kejadian dan peristiwa kehidupan di dunia. Oleh karena itu,
Mari kita mengingat kembali peristiwa penciptaan dan merefleksikannya sebagai cikal bakal seluruh peristiwa kehidupan alam ini dan juga manusia itu sendiri ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah, yaitu ada 6 hari Allah menciptakan. Tadi hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, hari kedua menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah memisahkan darat dan lautan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang, hari kelima Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung-burung di udara, dan pada hari keenam Allah menciptakan manusia. Dan tentunya hari ketujuh Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaannya. Jadi itu untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak harus paham, harus tahu ada berapa hari penciptaan, apa aja yang diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari itu ya. Apa sih manfaat ciptaan Tuhan itu dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Itu pelajaran kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjut tentang pelajaran yang sama. Tentunya kita akan pelajari tentang penjelasan teks Alkitab tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Untuk tugasnya ada di halaman 6 dan halaman 7. Jadi tugasnya adalah di situ dibuat tugas kelompok. Tapi ini sebenarnya tugas pribadi karena kita di rumah ya. Tugas pribadi. Jadi yang kamu lakukan adalah berdiskusi mungkin dengan orang tuamu. Kamu disuruh untuk mengurutkan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu kamu tuliskan manfaat ciptaan itu bagi manusia apa. Ya, itu yang pertama. Lalu tugas yang kedua itu yang halaman 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar ciptaan apa Kak ini? Kamu sebutkan itu gambar apa. Lalu itu urutan penciptaan yang keberapa. Kamu jelasin situ ada titik-titiknya ya, isi di kolom itu. Di bawahnya juga tuh ada gambar burung, ada gambar ini. Kamu sebutkan itu gambar ciptaan apa, lalu urutkan itu penciptaan hari keberapa. Itu aja tugasnya cuman 2, gampang ya. Yang pertama tadi kamu tuliskan, urutkan hari penciptaan yang pertama sampai yang ke-6. Lalu tuliskan manfaatnya bagi manusia apa. Lalu yang ketujuh itu, yang kedua itu ada di halaman 7. Yang perlu kamu kerjakan yaitu portofolio. Itu aja ya pembelajaran kita, tugas-tugasnya. Teacher Melda tunggu, jangan lama-lama. Teacher kasih waktu 1 hari atau 2 hari. Terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baiklah anak-anak semua, kita tadi sudah belajar bagaimana Allah memelihara ciptaannya dengan baik. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga ciptaan Allah dengan baik. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup pelajaran kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Biar apa yang kami pelajari hari ini membuat kami semakin kagum akan karya-Mu atas dunia ini, bahkan atas semua ciptaan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.